Berikut adalah penjelasan Khoisan Tower. Ya, sebagai pendahuluan bahwa Khoisan Tower ini sebagai salah satu program terbaru ya di ekosistem Khoisan, dimana ini adalah sebuah mini game. Ya, dan untuk mengikuti Khoisan Tower ini cukup memiliki satu NFT Khoisan. Ya, periodenya dimulai September 2022. Dan bagi yang sudah memiliki koi sebelumnya ini bisa upgrade. Nah, setiap ada koi yang selanjutnya upgrade atau ada yang membeli koi baru di bulan ini, dimulai di bulan September 2022, maka selanjutnya akan masuk ke dalam pool ya. Nah, ketika sudah masuk ke dalam pool ini dari seluruh dunia, dari ini secara internasional dari manapun akan masuk ke satu pool yang sama. Kemudian selanjutnya jika koi yang masuk ke dalam pool itu sudah memiliki clan, sudah membangun aliansi, membangun clan, maka selanjutnya koi tersebut akan masuk ke tower 1 dan mendapatkan reward berupa medallion, yang medallion ini dinilai dalam USDT. Untuk di tower 1 itu medallionnya adalah 0,6 USDT ya. Ini akan masuk ke accountnya masing-masing yang ada koi tersebut ya. Baik, selanjutnya ini sebagai gambaran ya, ada aturan mainnya. Setiap ada 2 maka ada 1 yang pindah tower. Nah, setiap ada 4, nah ini contoh ada 4, maka ada 2 yang masuk ke tower selanjutnya. Dan ini kita bisa lihat yang masuk ke tower itu adalah yang sudah memiliki aliansi, yang sudah membangun clan ya, sehingga kita bisa melihat ini tentu yang depannya yang akan masuk ke tower 1, dan masing-masing koi di tower 1 akan mendapatkan reward berupa medallion yang nilainya 0,6 USDT. Kemudian dari 2 ini salah satu akan masuk ke tower 2, dan di tower 2 akan mendapatkan 6 USDT medallion ya. Nilainya 10 kali lipat dari tower 1 ya. Selanjutnya ketika di tower 2 ini bertambah lagi 1 koi, maka ada 1 koi yang pindah ke tower 3. Ketika di tower 3 ada 2 koi, maka 1 koi pindah ke tower 4 dan seterusnya ya. Jadi aturan mainnya sangat sederhana, ada 2 pindah 1, ada 2 pindah 1 ya. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan sebuah ilustrasi. Ini pertama ada 1 clan ya, 1 pasukan koi yang dipimpin oleh koi yang paling depan, sebut saja koi bambu runcing. Dan ini tidak harus koi bambu ya, ini koinya jenisnya apapun, semuanya damage-nya sama di sini. Baik, sebagai contoh ada 3 ini upgrade ya, upgrade tandanya ada pita merah putih di situ. Ini menunjukkan koi-koi tersebut adalah koi yang sudah ada di accountnya kemudian di upgrade, jadi membeli skin ya. Selanjutnya ada yang pasukan baru yang dipimpin oleh koi katana yang di atas ya. Sekali lagi, koi apapun tidak menentukan dia bisa mendapatkan reward medallionnya seberapa besarnya, itu bukan dari damage dari jenis senjatanya. Sehingga di sini bebas ya, bebas menggunakan koi dengan senjata apapun boleh ya. Tinggal kita lihat aturan mainnya. Nah, ini pertama sudah masuk ada 2 clan. Kemudian selanjutnya dari negara lain, sebagai contoh ada lagi yang masuk, atau sebelum dari negara lain ini masih ada yang nyusul nih ya, yang nyusul upgrade ya. Kemudian selanjutnya dari luar negeri ini ada 1 yang membeli koi di bulan ini ya, yang bawa axe itu. Kemudian selanjutnya ada lagi aliansi baru dari klannya yang dipimpin oleh koi ice yang di bawah, ice sword ya. Dia ternyata membangun clan sehingga ada 1 aliansinya yang dia sudah memiliki aliansi pastinya, sehingga masuk ke tower 1 ya. Dan selanjutnya ada lagi clan yang lainnya masuk seperti ini misalnya ya. Selanjutnya ada lagi ya. Nah, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh ini ada 10. Aturannya kalau ada 2 berarti yang 1 akan pindah tower ya. Nah, ini ada 10 koi menyerang tower 1 ya. Nah, ketika 10 koi ini menyerang tower 1, maka seluruhnya 10 koi ini akan mendapatkan
medallion. Ya, ini semuanya menyerang. Ya, menyerang dan masing-masing mendapatkan satu medallion nilainya 0,6 USDT. Ya. Nah, dari 10 ini akan ada 5 terbaik yang akan masuk ke tower 2. Ya, yang mana yang terbaik? Nah, ini bisa kita lihat yang Axe ini dia sendirian di sini. Ya, tidak ada klannya atau tidak ada aliansinya yang ikut ke sini. Ya, sementara yang lain ada. Ya, kemudian kita lihat di sini ada juga yang bawa purple trisula yang di atas, di belakangnya bambu. Dia ada satu aliansinya, ya, yang bawa panah. Sehingga kita bisa lihat di sini otomatis yang memiliki clan, yang membangun clan ini yang akan diprioritaskan masuk ke tower selanjutnya. Ya, memiliki prioritas tersendiri, sehingga di sini artinya klan tersebut berarti memberi andil terhadap penghancuran tower 1 ini paling besar. Maka yang memberikan andil paling besar di dalam menghancurkan tower 1, dia akhirnya selanjutnya yang akan masuk ke tower 2. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, maka 5 itu adalah ini 1, 2, 3, 4 dan yang bawah. Ya, yang merah yang bawa pedang samurai blade. Ya. Jadi kita akan lihat di tower 2 ada tersisa 5 yang masuk. Dan 5 ini akan menyerang tower 2. Kemudian begitu mereka menyerang tower 2, maka 5 koi ini akan mendapatkan medallion. Ya. Nah, masing-masing medallionnya adalah 6 USDT. 5-5-nya mendapatkan 6 USDT. Ya. Jadi semua mendapatkan medallion. Nah, kemudian selanjutnya dari 5 ini yang berlaku berarti 4:2. Ya, yang berlaku adalah dari 5 ini hanya 2 yang bisa masuk ke tower 1. Ke tower selanjutnya. Tower selanjutnya adalah tower 3. Ya, yang bisa masuk ke tower 3 kalau kita lihat yang pasti akan masuk pertama ini adalah yang bambu. Kenapa? Bukan karena senjatanya, tetapi karena dia memiliki satu clan atau satu aliansi yang ikut serta di tower 2 ini. Otomatis yang bambu akan masuk ke tower 3. Nah, selanjutnya yang kedua, yang mana dari diantara yang lainnya ini ternyata, ya, ini ternyata kalau kita lihat dari histori sebelumnya, ternyata yang paling cepat upgrade, yang cepat masuk ke tower itu adalah yang katana yang atas ternyata. Ya, berarti kalau di dalam historinya ternyata yang katana ini memiliki prioritas karena dia masuk lebih cepat untuk ke towernya, ya, cepat-cepat upgrade, cepat-cepat membangun clan, membangun aliansi sehingga selanjutnya masuk ke tower selanjutnya, maka dia memiliki prioritas. Ya, sementara kalau kita lihat yang ini, yang bawah-bawah ini belakangan, ya, belakangan, sehingga di sini yang masuk ke tower selanjutnya adalah yang atas, yang katana dan yang bambu ini. Ya. Sekali lagi, bukan karena senjatanya yang bagus, tetapi karena mereka membangun clan paling bagus, ya, paling banyak, kemudian membangun aliansi, ya, dan juga take actionnya untuk menyerang towernya mereka ini lebih cepat, ya, sehingga yang paling cepat ini masuk ke tower selanjutnya. Dan ini masuk ke tower 3, mereka akhirnya menyerang tower 3, ya. Nah, begitu mereka menyerang tower 3, selanjutnya dapat medallion lagi. Ya, mereka ini akan mendapatkan medallion yaitu 12 USDT. Ya, nilainya 12 USDT, lebih besar lagi, ya. Kemudian selanjutnya dari 2 ini otomatis satu yang masuk ke tower selanjutnya, tower 4. Ya, nah yang satu masuk ke tower 4 ini akan mendapatkan medallion lagi yang nilainya adalah 18 USDT. Ya, jadi setiap masuk tower selanjutnya dapat medallion lagi, nilainya lebih besar lagi. Masuk ke tower selanjutnya, medallionnya lebih besar lagi nilainya, dan terus-terusnya, ya, sampai bisa mendapatkan ribuan USDT di sini, ya. Sehingga sederhananya di sini, ya, karena ini adalah sayembara internasional, mari segera upgrade, ya, atau segera memiliki koi-nya di store,
NFT-nya tinggal beli satu minimal, kemudian selanjutnya membangun aliansi, membangun klan. Ya, maka selanjutnya akan mendapatkan medalion-medalion dari Khoisan Tower ini.